Selamat datang di channel saya Semut Api. Jangan lupa didukung channel ini supaya makin berkembang. Meskipun Hanli dan Mei Ning adalah pendatang baru, para penjaga hanya melirik mereka tanpa bertanya. Sebaliknya, mereka mengepung orang-orang yang kembali dan dengan penuh semangat mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka. Akibatnya, pria-pria besar itu melirik ikan dan udang di tas mereka sebelum para penjaga berteriak kaget. Hanli mengerutkan alisnya saat melihatnya. Tampaknya makanan adalah sumber daya yang langka di sini. Segera setelah itu, Hanli menyapu seluruh desa. Seluruh desa berada dalam perlindungan tembok batu yang tinggi, dan semua bangunannya terbuat dari batu hitam pekat yang sama dengan dindingnya. Ada juga platform batu kecil yang dibangun di tengah desa yang beberapa kali lebih tinggi dari bangunan lainnya. Selain itu, bagian atas peron tampaknya memancarkan kabut ungu samar yang meresap ke seluruh desa. Tampaknya benar-benar menyerap salah satu petir biru yang kebetulan menyerang desa. Kabut ungu tidak diragukan lagi semacam formasi mantra, tetapi Hanli tidak dapat merasakan ki spiritual sedikit pun di dalam dinding batu. Sebaliknya, dia hanya merasakan energi yin yang dingin tertinggal di udara. Meskipun indera spiritualnya masih terperangkap di dalam tubuhnya, dia masih bisa merasakan ki spiritual dengan tajam. Hanli bingung mengapa ini terjadi. Kelompok pria kurus itu telah memasuki desa dan sudah tiba di sebuah aula besar dekat peron. Ada sekelompok orang di luar aula yang memberi isyarat dan berbisik dengan kelompok pria kurus itu ketika salah satu dari mereka melihat ke arah Hanli dengan tatapan yang dalam. Hanli merasa hatinya bergetar. Orang itu memiliki kekuatan batin terdalam dari siapapun yang dia temui di negeri ini. Seandainya di dunia luar, Hanli bisa dengan mudah membunuhnya dengan memutar jarinya dan mengabaikannya. Tapi seperti Hanli sekarang, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menghadapinya. Pada saat itu, pria kurus itu telah mendekati sekelompok orang dan mengatakan sesuatu kepada mereka sebelum berbalik dan menunjuk Hanli dan Mei Ning. Kelompok itu kemudian mengalihkan pandangan mereka ke Hanli. Hanli tetap diam dan tidak mengungkapkan rasa takut, tetapi di sisinya, Mei Ning mengungkapkan kegugupan karena tidak tahu apa yang ada dalam pikiran mereka untuk mereka. Pria kurus itu memberi isyarat kepada keduanya dan berkata, "Kalian berdua, datanglah. Para tetua desa memiliki beberapa pertanyaan untukmu." Hanli mengangguk dan dengan tenang berjalan dengan Mei Ning di belakangnya. Sekelompok orang yang berdiri di luar sudah berbalik dan memasuki aula, dan Hanli segera mengikuti. Seorang lelaki tua gemuk yang duduk di tengah aula menatap mereka dengan ekspresi ramah dan berkata, "Silakan, duduk. Karena kita semua adalah manusia, secara alami kita akan melakukan yang terbaik untuk saling membantu. Namun, ada banyak yang berbeda di dunia ini dari luar. Bagaimana kalau kalian berdua pertama-tama memperkenalkan diri sebelum aku mulai memperkenalkan kalian ke tanah ini?" Petik 2. Yang lain duduk di sisinya, dan orang yang memelototi Hanli di luar aula juga ada di antara mereka. Dia memiliki mata sipit, ekspresi bermusuhan dan kulit pucat. Pada saat itu, matanya yang bersemangat telah menyapu Hanli dan Mei Ning yang cantik di belakangnya. Meskipun dia diam, ekspresi aneh melintas di matanya. Hanli dengan santai tersenyum dan dengan tenang menjawab, "Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang kita. Kami menemukan kabut hantu di laut dan ditarik ke sini olehnya. Adapun identitas saya sebelumnya, apa gunanya di sini? Tidak ada gunanya membicarakannya." Orang tua itu tersenyum mendengar jawaban samar Hanli. Dia memeriksa keduanya dengan mata menyipit sebelum berkata, "Kalian berdua pasti kultivator, jadi tidak ada gunanya menyembunyikan ini." Dengan mengatakan itu, tatapan lelaki tua itu jatuh ke kantong penyimpanan yang menonjol di pinggang Hanli. Ekspresi Hanli tetap tidak berubah tapi dia dalam hati terkejut. Adapun Mei Ning, ekspresinya menjadi pucat karena khawatir. "Kalian berdua tidak perlu takut. Meskipun tidak banyak pembudidaya di antara kami jauh lebih senang Anda bergabung dengan desa ini daripada dengan orang biasa. Namun, kalian berdua tidak akan mampu menggunakan sihir atau kekuatan spiritual di alam umbra. Satu-satunya kekuatan yang dapat Anda gunakan adalah beberapa seni bela diri yang kasar dan energi umbra." Petik 2. Energi umbra. Hanli bertanya dengan ekspresi bingung. Pria tua itu memutar-mutar janggutnya dan perlahan berkata, "Itu benar. Ini agak mirip dengan kekuatan sihir, tetapi tidak dapat digunakan untuk menggunakan teknik sihir.
Namun, pembudidaya dapat menggunakan inti dalam binatang umbra untuk menyebarkan beberapa formasi mantra skala kecil. Kami memiliki banyak manfaat untuk mereka di desa kami. Dan bahkan jika Anda tidak mahir dalam formasi mantra, tubuh kultivator jauh lebih kuat daripada pria biasa. Mereka pasti akan menjadi penolong yang hebat. Setelah berpikir sejenak, Han Li bertanya, dirimu yang terhormat tampaknya sangat mengerti tentang kami para kultivator. Apakah ada pembudidaya lain di desa? Petik 2. Pria tua gemuk itu menyeringai dan berkata, tentu saja ada, tetapi jumlahnya hanya sekitar 6. Orang tua ini kebetulan salah satunya. Ketika saya tersedot ke dalam kabut hantu, saya hanya seorang kultivator yayasan pendirian. Jejak keheranan melintas di mata Han Li, tetapi ketika dia berpikir untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan, seluruh aula bergemuruh dengan keras. Di kejauhan, sepertinya ada monster besar yang menyerbu desa. Ekspresi orang-orang di dalam aula telah sangat berubah, dan mereka tidak lagi memperhatikan Han Li. Mereka semua segera berjalan keluar dan Han Li segera mengikuti mereka dengan ekspresi ragu-ragu. Para tetua desa memerintahkan beberapa ratus pemuda yang kuat untuk bergegas ke dinding tebal dengan tombak di sebagian besar tangan mereka, sementara beberapa dari mereka membawa busur mentah. Meskipun ekspresi mereka semua tegang, mereka bertindak dengan disiplin yang sempurna seolah-olah mereka telah mengalami ini berkali-kali. Tatapan Han Li beralih ke arah suara gemuruh yang sangat keras datang dari luar dinding batu. Meskipun dia bisa merasakan getarannya semakin mencengangkan, belum ada hal lain yang terjadi. Han Li mengusap dagunya dan berharap melihat sekeliling sejenak. Dia kemudian berjalan ke gedung tinggi di dekatnya dan memanfaatkan kekacauan untuk melompat dari dinding dan dengan mudah naik ke atap gedung batu. Dari atas gedung, Han Li bisa melihat apa yang terjadi. Di kejauhan, dia melihat batu dan pasir menggores dengan keras di udara oleh angin hitam yang membingungkan sementara es hitam menyebar di tanah setelahnya. Ternyata dinginnya luar biasa. Tampaknya ini adalah angin yin yang telah dibicarakan oleh pria kurus itu sebelumnya. Itu benar-benar bukan sesuatu yang manusia biasa bisa tangani. Namun, saat angin yin mencapai sekitar 300 meter dari desa, angin itu mulai menghilang, disertai dengan getaran hebat saat sebuah benda besar jatuh ke tanah. Meskipun jaraknya masih cukup jauh, aura menakjubkan bisa dirasakan darinya. Segera, sosok hitam setinggi 40 meter muncul dari angin. Ketika Han Li melihat penampilan asli sosok hitam itu, dia merasakan darahnya menjadi dingin. Pada pandangan pertama, sosok hitam itu tampak seperti kera abu-abu raksasa, kecuali bahwa binatang itu memiliki 4 mata dan sepasang sayap yang muncul di antara tulang rusuknya. Ia membawa sebatang kayu hitam legam di satu tangan saat ia menyerbu ke arah desa, sementara keempat matanya memancarkan cahaya merah tua dan memancarkan aura haus darah yang kuat. Setelah wujud asli binatang itu terungkap, banyak orang mulai berteriak dengan keras, ini adalah Mauler yang berbahaya. Cepat, kirim perisai besar. Saat Han Li menyaksikan kekuatan dan daya tahan yang luar biasa dari binatang itu, dia secara tidak sadar menjadi agak takut akan hal itu. Seolah-olah sudah direncanakan sebelumnya, sekelompok pria yang sangat kekar dan kuat dengan cepat bergegas ke dinding batu. Selain beberapa tombak sepanjang 12 meter yang mereka pegang di tangan mereka, mereka tidak membawa apa-apa lagi. Orang-orang ini masing-masing mulai mengangkat tombak dalam gerakan latihan segera setelah mereka tiba di dinding dan dengan keras meluncurkannya ke arah binatang besar itu. Tembakan kuat ini merobek udara, membuat Han Li terkejut dengan angin yang mereka hasilkan. Masing-masing dari orang-orang ini harus memiliki kekuatan batin yang kuat untuk dapat melemparkan tombak dengan mudah, sementara setiap tombak berlayar melintasi langit dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Detik berikutnya, cipratan darah seukuran mangkuk mulai muncul di seluruh tubuh binatang itu. Semua serangan itu sangat berpengaruh, memakukan binatang itu ke tanah. Keganasan asli binatang itu telah benar-benar menghilang tanpa jejak. Sorakan besar meletus dari dinding dengan semua orang memasang wajah lega. Gulungan asap ungu kemudian menghilang tanpa jejak. Sekelompok orang kemudian dengan bersemangat bergegas menuju gerbang kayu dengan pisau di tangan mereka, berniat menghabisi binatang itu. Adapun yang lain, mereka sudah mulai merawat yang terluka. Tapi sebelum gerbang kayu terbuka penuh, binatang yang kecewa itu tiba-tiba meraung dengan kekuatan terakhir dan melambaikan tangannya, mendorong batang kayu besar sepanjang 30 meter ke langit.
Itu membawa tekanan yang menakjubkan karena langsung terbang ke arah desa. Melihat bahwa binatang besar itu berada di ambang kematian, beberapa penduduk desa dengan gembira bergegas keluar. Namun, mereka berteriak kaget saat melihat balok kayu terbang ke arah mereka. Tetapi pada saat berikutnya, siluet telah kabur di depan mereka dan langsung melesat ke arah batang kayu besar di udara. Dengan raungan, orang itu dengan keras memukul bagian tengah batang kayu dengan kedua tangannya. Dengan retakan keras, balok hitam itu terbang ke arah lain, jatuh di area tanpa orang. Orang ini kemudian dengan ringan mendarat di tanah dengan santai dan percaya diri. Dia adalah pria parubaya dari sebelumnya dengan ekspresi kasar dan wajah pucat. Penduduk desa yang telah diselamatkan menghela nafas lega dan segera berbicara kepada penyelamat mereka, berulang kali berterima kasih padanya. Namun, pria pucat itu hanya melambai pada mereka dengan ekspresi acuh tak acuh sebelum kembali ke posisi semula. Jejak keheranan kemudian berkedip di mata Hanli. Setelah pria pucat itu menyelamatkan orang-orang ini, dia dengan ceroboh melirik ke arahnya. Meskipun Hanli tidak tahu apa maksudnya, itu jelas tidak positif. Hanli mengerutkan kening dan saat dia merenungkan apa yang dimaksud pria itu, gerbang kayu terbuka dan beberapa puluh pria kuat keluar dari desa untuk menghabisi binatang besar itu. Namun, itu tidak berakhir setelah binatang itu mati. Dengan pedang panjang mereka membelah tengkorak binatang itu dan meraba-raba di dalam darah dan menanduk sampai mereka mengeluarkan permata hijau seukuran ibu jari. Kelompok itu bersorak setelah mereka menemukannya, dan mereka yang menonton bersorak bersama mereka. Hanli berkedip, tiba-tiba merasa bahwa permata hijau itu tampak agak akrab. Setelah menundukkan kepalanya sejenak, dia tiba-tiba teringat apa itu. Selama perjalanannya ke Heaven Void Hall, dia telah menemukan banyak permata hijau serupa di reruntuhan boneka. Mungkinkah bahannya sama? Setelah menonton sebentar lagi, Hanli tanpa kata-kata melompat dari gedung batu. Orang tua gemuk dan tetua lainnya telah kembali ke aula, dan Hanli masih memiliki banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan kepada mereka. Ketika Mei Ning melihat Hanli kembali ke aula, dia mengikutinya dengan kepala tertunduk. Setelah menyaksikan pertempuran sebelumnya, dia menyadari bahaya tempat ini dan menjadi khawatir. Ketika Hanli memasuki aula, para tetua sudah kembali ke tempat duduk mereka. Ketika lelaki tua gemuk itu melihat Hanli masuk, dia tersenyum dan berpikir untuk mengatakan sesuatu ketika seorang lelaki jangkung dan tegap dengan cepat masuk dengan permata hijau di tangannya. Pria tegap itu meletakkan permata itu di atas meja di depan para tetua dan dengan hormat berkata, "Tetua Agung, ini adalah permata binatang Umbra Insidious Mauler. Silakan lihat itu." Petik 2. Orang tua itu melirik permata itu dan dengan gembira berkata, "Kami telah membuat kalian semua mengalami sedikit masalah. Sebelum ini, kami mengirim Anda semua untuk mengambil keuntungan dari letusan Spirit Extinguishing Key dan Anda berhasil membawa kembali ikan. Sebentar lagi, kami akan memberi Anda semua hadiah besar." Petik 2. Terima kasih banyak, sesepuh. Pria tegap itu memasang ekspresi terkejut senang dan mundur dari aula dengan ekspresi puas. Hanli berdiri di samping dan menyaksikan semua ini dengan ekspresi terpisah. Binatang aneh yang kalian berdua saksikan adalah binatang umbra yang dikenal sebagai Insidious Mauler. Pasti sangat mengejutkan kalian berdua. Meskipun alam umbra hanya terbentang sekitar 100 km, ada binatang iblis, manusia, dan segala macam binatang umbra di dalamnya. Dengan sedikit heran, Hanli bertanya, "Ada binatang iblis di sini?" Pria tua itu tersenyum pahit dan berhenti sejenak sebelum menjawab, "Tentu saja. Setiap kali ada robekan di ruang angkasa, baik pembudidaya dan binatang iblis dibawa ke sini sama saja. Binatang iblis di sini tidak dapat menggunakan seni iblis mereka, tetapi mereka semua telah mengembangkan tubuh mereka dengan usaha keras dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka bukanlah eksistensi yang bisa diprovokasi oleh manusia atau binatang umbra. Untungnya, mereka hanya menjaga beberapa area tertentu dan berpesta dengan binatang umbra. Mereka tidak menimbulkan banyak ancaman bagi kita manusia karena mereka tidak mungkin muncul. Binatang umbra, bagaimanapun, berbeda. Mereka lahir dari umbra ki tempat ini dan secara bawaan suka melahap daging manusia. Seringkali, umbra bis yang kuat akan datang mengetuk desa manusia. Meskipun sebagian besar desa mampu memukul mundur mereka, desa-desa yang lebih kecil kadang-kadang dikalahkan dan benar-benar musnah.
Sebaliknya, Umbra Beast tidak ada habisnya dan Insidious Mauler lainnya akan segera mengembun dan muncul kembali ke alam Umbra. Setelah hening sejenak, Hanli perlahan bertanya, dari apa yang kamu katakan, sepertinya ini bukan satu-satunya desa manusia. Ada yang lain. Tentu saja, meskipun tidak banyak, ada sekitar 8 desa lain yang tersebar di seluruh alam Umbra. Makanan langka di sini sehingga selain dari beberapa bidang tanah yang subur, sisanya tandus dari Umbra Ki yang berat. Mayoritas binatang Umbra memiliki daging beracun, dan selain dari beberapa varietas khusus, kita tidak mampu memakannya. Meskipun binatang iblis dapat memakannya, manusia akan binasa saat memakannya. Dengan demikian, hanya orang-orang berguna yang diizinkan tinggal di desa. Siapapun yang tidak berguna akan diusir dan hidupnya berjalan dengan sendirinya. Kata-kata terakhir lelaki tua itu diucapkan dengan nada dingin. Hanli mengerutkan kening dan menghela napas panjang sebelum bertanya, dirimu yang terhormat menyebut tempat ini alam Umbra. Apakah tempat ini memiliki hubungan dengan Netherworld dari legenda? Apakah ada cara untuk mengembalikan kekuatan sihir yang dibatasi? Yang terpenting, saya ingin kembali keluar. Saya tidak punya niat untuk tinggal di sini. Akankah dirimu yang terhormat mengetahui jalan keluar? Pria tua gemuk itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, mayoritas manusia di dunia ini lahir di sini, dan sebagian besar manusia yang dibawa ke sini oleh kabut hantu akhirnya dimakan oleh binatang Umbra. Hanya sebagian kecil yang cukup beruntung untuk mencapai sebuah desa. Adapun teman dekat dan keluarga saya sendiri, mereka semua ada di luar. Jika begitu mudah untuk kembali, mengapa kita yang selamat dari dunia luar tetap di sini dan terus hidup hari demi hari di ambang krisis? Adapun apakah tempat ini ada hubungannya dengan Netherworld atau tidak, siapa yang mungkin tahu? Namun, ada senior yang telah tinggal di sini lebih lama dari yang saya miliki, dan dia percaya bahwa area ini adalah celah antara dunia manusia dan Netherworld. Akibatnya, ada konsentrasi Ki Umbra yang padat, tetapi tidak ada binatang Umbra yang terlalu kuat yang terbentuk. Selain itu, ada desas-desus yang dibuat-buat yang disebarkan oleh beberapa pembudidaya yang percaya bahwa dunia ini tidak ada hubungannya dengan Netherworld. Para pembudidaya ini percaya bahwa dunia ini sebenarnya adalah perut binatang iblis legendaris, Rahu. Legenda mengatakan bahwa Rahu mampu melahap bintang dan merobek ruang angkasa dan ia suka menyembunyikan dirinya di dasar laut, hanya muncul untuk makan sendiri begitu sering. Itu seharusnya menjelaskan bagaimana kabut aneh muncul dari laut dan dapat menghubungkan dua dunia bersama-sama. Ekspresi Hanli sangat berubah ketika dia mendengar ini, Rahu. Bagaimana itu mungkin? Itu jauh lebih tidak masuk akal daripada Netherworld. Saya tidak percaya bahwa seluruh dunia ini terkandung di dalam binatang iblis. Petik 2. Orang tua itu dengan santai berkata, itu benar. Ketika saya pertama kali mendengar hal ini, saya juga terkejut. Meski sulit untuk ditelan, masih ada kemungkinan itu benar. Jika air mata di ruang angkasa muncul secara berkala, maka orang mungkin berharap bahwa mereka semua muncul di tempat yang sama. Namun, ini tidak terjadi. Setiap kali pendatang baru tersedot ke alam Umbra, mereka semua datang dari berbagai daerah di lautan yang belum pernah didengar orang lain. Misalnya, saya berasal dari sebuah pulau kecil di Provinsi Teluk Selatan di Pengadilan Besar Jin. Adapun pembudidaya lainnya, mereka telah tiba dari tempat-tempat seperti Lima Laut Naga, Benua Pasir Surgawi, dan Laut Bintang yang tersebar juga. Tidak ada yang tahu dari mana orang lain berasal, tapi di sini kita semua sama. Pengadilan Besar Jin. Anda seorang kultivator negara Jin. Jejak keheranan berkedip di mata Hanli. Ketika dia berada di wilayah selatan surgawi, dia telah mendengar banyak tentang negara Jin yang terhormat. Mata lelaki tua itu berbinar, mungkinkah kamu juga berasal dari Pengadilan Besar Jin? Hanli menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tapi aku telah mendengar sedikit tentang itu. Saya tahu itu adalah negara yang sangat besar, dan saya selalu ingin mengunjunginya tetapi tidak pernah memiliki kesempatan. Orang tua itu mengungkapkan sedikit kekecewaan dan berkata, jadi seperti itu. Itu agak disayangkan. Orang tua ini benar-benar menginginkan kesempatan untuk kembali. Orang tua itu kemudian tersenyum cerah dan tertawa kecil, rekan Taois akan tahu seperti apa dunia kultivasi yang sebenarnya jika dia mengunjungi Jin Agung kita. Sejauh pengetahuan saya, tidak ada dunia kultivator lain yang membandingkan dalam lingkup atau aktivitas kita.
Tidak bohong untuk mengatakan bahwa negara besar Jin adalah tempat suci bagi para kultivator. Hanli menggosok hidungnya tetapi meskipun ada senyum pahit di wajahnya, hatinya bergetar menanggapi kata-kata lelaki tua itu. Orang tua itu tersenyum dan terkekeh, orang tua ini telah menyimpang dari topik. Adapun pertanyaan Anda sebelumnya tentang apakah ada metode untuk memulihkan kekuatan sihir seseorang, saya hanya dapat memberitahu Anda harus meninggalkan harapan Anda saat Anda tetap berada di alam umbra. Selain umbra ki, ada juga spirit extinguishing ki di udara. Ini dilepaskan secara berkala dari kedalaman oleh letusan, menyebarkannya ke seluruh langit. Selama pembudidaya berada dalam jangkauannya, kekuatan dan kemampuan sihir mereka sepenuhnya disegel. Sangat beruntung bahwa Anda dibawa ke sini selama letusan spirit extinguishing ki. Petik 2. Hanli tiba-tiba merasa murung setelah mendengar semua ini. Kalau bukan karena letusan spirit extinguishing ki, dia bahkan tidak akan dibawa ke sini oleh kabut hantu yang sepele. Setelah hening beberapa saat, Hanli dengan kesal berkata, karena kita bisa masuk, maka pasti ada cara untuk pergi. Saya menolak untuk percaya bahwa tidak ada. Orang tua itu memutar-mutar janggutnya dan tanpa tergesa-gesa berkata, yah, secara teknis ada jalan keluar, tetapi itu membutuhkan bantuan. Jejak kegembiraan muncul di benak Hanli dan dia buru-buru bertanya, ada apa? Saat Mei Ning mendengar ini, ekspresinya berfluktuasi dengan semangat yang bangkit. Ini, orang tua itu mengungkapkan ekspresi ragu-ragu. Ekspresi Hanli bergerak dan emosi aneh berkedip di matanya, apa? Mungkinkah tidak nyaman bagimu untuk mengatakannya? Petik 2. Pria tua itu meringis ketika dia melihat keduanya. Matanya kemudian menyipit dan dia berkata dengan nada yang dalam, tolong jangan salah paham. Tidak ada gunanya menyembunyikannya. Meskipun saya ingin dua pembudidaya lagi untuk bergabung dengan desa, saya tidak sengaja mempersulit Anda. Saya hanya takut kalian berdua rekan Taois akan dengan tidak sabar bergegas keluar dan membuang hidup Anda. Petik 2. Setelah Hanli mendengar ini, dia langsung terkekeh, tetapi senyumnya segera menghilang saat dia dengan sungguh-sungguh berkata, tenanglah. Meskipun saya tampak muda, saya telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan saya segan untuk melakukan tindakan gegabah. Jika itu benar-benar tidak mungkin, aku tidak akan mempertaruhkan nyawaku dengan sia-sia. Namun, saya masih ingin mendengar tentang metodenya. Petik 2. Setelah beberapa pertimbangan, lelaki tua gemuk itu menjawab, karena itu masalahnya, lelaki tua ini tidak akan menyembunyikannya lagi. Dia kemudian berjalan ke pintu masuk aula dan mengangkat kepalanya ke langit dengan ekspresi termenung. Mei Ning menggigit bibir merahnya dan bertanya, Kakak Han, apa yang harus kita lakukan? Mungkinkah Anda benar-benar ingin mendaki Gunung Stormwind? Kulitnya saat ini sangat pucat. Setelah dia mendengar metode untuk kembali, dia mulai putus asa, percaya bahwa itu tidak mungkin untuk dicapai. Hanli menatap langit dan dengan acuh tak acuh berkata, aku belum terlalu memikirkannya, tapi aku tahu bahwa aku akan mencobanya pada akhirnya. Ketika Mei Ning mendengar ini, ekspresinya bergerak. Tepat ketika dia berpikir untuk mengatakan sesuatu, seseorang tiba-tiba mendekati mereka. Itu adalah remaja berusia 16 tahun, berkulit gelap dengan ekspresi penasaran. Pemuda itu menatap mereka dan dengan elegan berkata, jadi kalian adalah dua pendatang baru. Saya telah menerima perintah dari para tetua untuk membawa Anda berdua ke tempat tinggal Anda. Karena Anda baru saja tiba, 3 hari makanan akan diberikan kepada Anda secara gratis. Namun, nanti Anda harus melakukan tugas atau Anda akan dikeluarkan dari desa. Petik 2. Hanli dengan santai berkata, tidak apa-apa. Memimpin. Pemuda itu menganggukkan kepalanya dan pergi tanpa sepatah kata pun. Tak lama kemudian, pemuda itu membawa mereka berdua ke sebuah bangunan batu yang rapi di sudut desa. Ketika Mei Ning tiba di kamar dan melihat bahwa hanya ada satu tempat tidur yang lebar, wajahnya tiba-tiba menjadi merah. Wanita itu ragu-ragu bertanya kepada pemuda itu, hanya ada satu tempat tidur di sini. Pemuda itu berkedip dan dengan rasa ingin tahu bertanya, jika seorang pria dan seorang wanita bersama, bukankah mereka ingin tidur di satu tempat tidur? Setelah mendengar itu, rona merah Mei Ning tumbuh lebih intens. Dia berpikir untuk memberikan penjelasan, tetapi dia tidak dapat mengumpulkan kata-kata untuk saat ini. Pada saat itu,
Han Li telah selesai memeriksa bagian luar gedung dan dengan acuh tak acuh berkata, kita akan tidur secara terpisah. Tolong bawakan kami tempat tidur lagi. Petik 2. Pemuda itu melengkungkan bibirnya. Meskipun dia agak tidak mau, dia setuju dan berjalan keluar. Setelah pemuda itu keluar, Han Li segera berkata, silakan dan istirahat dulu. Aku akan melihat-lihat desa. Ketika Mei Ning mendengarnya, dia memasang ekspresi kosong dan diam-diam mengangguk. Tanpa ragu-ragu lagi, Han Li berjalan keluar dari gedung dan melihat sekeliling sebelum menuju ke platform tengah. Dia sangat tertarik dengan metode untuk mengontrol energi umbra. Tidak ada seorang pun yang berjaga di dekat platform batu, jadi Han Li dapat dengan mudah mendekatinya. Dengan tingginya yang besar, kurangnya tangga membuatnya tampak lebih menjulang dari yang dia duga. Han Li berjalan beberapa kali di sekitar platform batu dan dengan mudah naik ke atasnya. Han Li berjalan di peron dan dengan penasaran memeriksa piringan batu dengan sedikit keheranan. Piringan itu lebarnya lebih dari 3 meter dan diletakkan rata di atas peron. Ada banyak pola dekoratif aneh yang diukir di dalamnya bersama dengan banyak karakter jimat yang mendalam. Meskipun saat ini tidak ada orang yang mengoperasikannya, itu terus-menerus memancarkan kabut ungu yang berputar ke langit dan menutupi desa. Sebagai sarjana yang mahir dalam mantra pembentukan Dao, Han Li mulai mempelajari piringan batu dengan mata menyipit. Tidak lama kemudian, ekspresinya berkibar sebelum mengungkapkan jejak pencerahan. Dia kemudian mengerutkan alisnya saat dia tenggelam dalam pikirannya. Sementara Han Li benar-benar terpesona, dia tiba-tiba mendengar suara asing dari belakangnya, mungkinkah rekan Daois telah memperoleh beberapa wawasan yang mendalam. Hati Han Li terguncang dan dalam hati dia mengutuk karena terkejut menyadari bahwa seseorang tanpa sadar muncul di belakangnya. Akan sangat berbahaya jika mereka bermaksud menyakitinya. Namun, itu bukan sepenuhnya kesalahan Han Li karena kecerobohannya karena ia terbiasa memiliki indera spiritual yang mengelilingi tubuhnya. Dia masih perlahan beradaptasi dengan hilangnya kekuatan sihir dan indera spiritualnya. Han Li menjadi waspada dalam hati dan berbalik tanpa berkata-kata. Seorang pria tua berambut putih dengan rambut panjang berdiri di depan Han Li. Wajahnya penuh kerutan, tapi matanya memancarkan semangat yang kuat, dan dia saat ini menatap Han Li dengan senyum lebar. Han Li ragu-ragu bertanya, apakah Anda seorang kultivator? Dia tidak bisa lagi mengatakan karena kehilangan indera spiritualnya. Orang tua itu tersenyum dan menjawab, saya Bao Huanzi, seorang kultivator tua dari 5 Laut Naga. Anda harus menjadi salah satu dari 2 pembudidaya yang baru tiba. Petik 2. 5 Laut Naga. Pikiran Han Li diaduk dengan minat setelah mendengar nama itu. Ekspresi Han Li santai dan dia berkata, jadi ternyata itu adalah rekan Daois Bao. Nama keluarga saya adalah Han dan saya adalah seorang pembudidaya gelandangan dari Laut Bintang yang tersebar. Petik 2. Laut Bintang yang tersebar. Sebelumnya ada sesama Taois yang berasal dari Laut Bintang yang tersebar, tetapi sayangnya, dia tewas selama misi setelah bertemu dengan binatang umbra yang menakutkan. Bagaimanapun, ada terlalu sedikit rekan Taois yang mahir dalam Dao Jimat. Dari seberapa dalam Anda asyik saat melihat jimat batu, Anda harus memiliki beberapa keterampilan di area itu. Pria tua itu menghela nafas dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Jimat batu. Apakah Anda berbicara tentang dis? Han Li memasang ekspresi bingung. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu. Pria tua berambut panjang itu menyipitkan matanya saat dia dengan bangga berkata, hehe. Tidak mengherankan bahwa Anda tidak akan mengetahui hal-hal seperti itu, karena saya rasa jimat batu dan giok telah menghilang di negeri lain. Hanya beberapa sekte di 5 Laut Naga kita yang masih mampu memperbaiki jimat kuno ini. Ketika Han Li mendengar ini, ekspresi bingungnya menghilang dan digantikan dengan cemberut. Dia melirik lelaki tua itu dan berkata, saya benar-benar belum pernah mendengar tentang batu atau jimat giok yang pernah dibuat di dunia ini. Saya telah menghabiskan cukup banyak waktu untuk mempelajari Dao Jimat, dan karakter jimat di piringan batu membuat saya takjub. Penjelasan Anda telah menghilangkan beberapa kebingungan saya, tetapi apakah saya salah bahwa saya telah merasakan karakteristik pembentukan mantra di jimat ini? Petik 2. Orang tua itu mengungkapkan sedikit keterkejutan sebelum menggosokkan kedua tangannya dan tersenyum lebar, saya benar-benar tidak menyangka bahwa rekan Daois mahir dalam jimat dan mantra formasi. Anda telah mendapatkan rasa hormat saya. Rekan Taois Han tidak salah,
jimat batu awan ungu ini sedikit berbeda dari jimat batu sejati. Untuk memanfaatkan energi umbra, itu diubah dengan beberapa karakteristik formasi mantra, secara efektif mengubahnya menjadi jimat dan formasi mantra. Tetapi sebagai hasil dari modifikasi ini, kekuatannya juga sangat berkurang. Han Li menganggukkan kepalanya dengan ekspresi termenung dan melirik lagi ke piringan batu. Jejak kebingungan muncul dari mata Han Li. Dari apa yang kamu katakan, kamu dapat menggunakan energi umbra untuk melakukan teknik sihir dengan menggunakan permata binatang umbra dan formasi mantra. Namun, saya tidak melihat permata binatang apapun yang tertanam di dalam dis. Mungkinkah ada hal lain yang aneh tentang jimat batu itu? Sepertinya masih banyak yang tidak diketahui oleh rekan Daois. Tentunya Anda sudah melihat Insidious Mauler mulai hari ini. Meskipun sebagian besar orang di desa mengolah seni bela diri dan telah memperoleh kekuatan daging melebihi orang biasa, tidak mungkin bagi satu orang untuk menantang binatang umbra besar dengan seni bela diri saja. Bahkan jika mereka mampu mengalahkan satu dengan jumlah unggul, akan ada banyak korban dan akan menjadi taktik yang tidak berkelanjutan. Karena itu, kami telah menggunakan energi umbra untuk melumpuhkan musuh dengan beberapa teknik sihir selama desa membutuhkan. Namun, ini juga menghabiskan persediaan permata desa sehingga pertama-tama harus dipertimbangkan apakah desa akan dapat bertahan tanpa mereka atau tidak. Orang tua itu tersenyum dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, bagaimanapun, permata binatang buas ini sangat sulit didapat. Umumnya, semakin besar binatang iblis, semakin besar kemungkinan ada permata binatang di dalam tengkorak mereka, tapi itu bukan jaminan. Ada beberapa kali di mana kami menginvestasikan sejumlah besar upaya dan sumber daya untuk membunuh binatang iblis besar, tetapi tidak ada permata binatang yang ditemukan di mayatnya. Adapun penduduk desa yang membunuh beberapa binatang skala api dalam perjalanan mereka kembali, mereka sebenarnya dapat menemukan permata binatang buas di antara mereka, tetapi ini cenderung menjadi pengecualian. Singkatnya, permintaan untuk permata binatang sangat tinggi karena serangan terus-menerus oleh binatang umbra. Namun, kami hanya berhasil mempertahankan persediaan sekitar 10 permata binatang umbra selama bertahun-tahun, jadi kami hanya menggunakannya dengan enggan. Akibatnya, permata binatang disimpan di antara para tetua desa, dan hanya digunakan saat diperlukan. Setelah pertempuran selesai, mereka segera dikembalikan. Adapun jimat batu, mereka ditanamkan dengan kekuatan beberapa hari dan jimat dibiarkan bertahan selama beberapa hari. Permata binatang buas tidak diizinkan untuk disematkan di dalamnya, membuang-buang slot yang secara khusus disempurnakan untuk mereka. Orang tua itu tampak agak tidak puas dengan metode para tetua desa dan menggosok alur persegi di sisi piringan batu dengan ekspresi masam. Han Li diam-diam tersenyum sebagai tanggapan. Dia mengira lelaki tua itu telah memberitahunya bagian terakhir itu untuk melibatkannya dalam perebutan kekuasaan di dalam desa. Namun, Han Li tidak memiliki minat sedikit pun untuk terlibat dalam masalah ini. Tampaknya lelaki tua di depannya mulai berperilaku seperti manusia setelah dia terputus dari jalur kultivasi, dan telah melibatkan dirinya dalam kontes kekuatan politik. Han Li menghela nafas dan merasa ini sangat disayangkan. Jejak kekecewaan muncul di mata lelaki tua itu ketika dia melihat Han Li tetap diam. Namun segera, ekspresinya pulih dan dia mulai mengobrol dengan santai. Pria tua itu dengan santai menyebutkan, tidak diketahui berapa tahun tanah yang ditinggalkan ini telah ada. Meskipun sangat sedikit pembudidaya yang tersedot, saya rasa seiring waktu beberapa ratus pembudidaya telah menemui ajal mereka di sini di alam umbra. Saya pernah mendengar bahwa pembudidaya formasi inti dan bahkan pembudidaya jiwa baru lahir telah menjalani hari-hari mereka di tanah ini. Petik 2. Ekspresi Han Li bergerak, ada pembudidaya Naschen Soul di sini. Orang tua itu menghela nafas, itu benar. Meskipun saya tidak tahu berapa tahun yang lalu ketika ahli itu tersedot ke tanah ini, tetapi dia pernah menjadi tetua desa ini. Saya kira dia sama dengan kalian berdua, dan tersedot ke dalam kabut hantu ketika ada letusan Spirit Extinguishing Key. Biasanya, kabut aneh tidak akan mampu menangkap sosok seperti itu. Seharusnya begitu. Namun, Spirit Extinguishing Key cukup menakutkan. Saya kira hanya pembudidaya tahap transformasi dewa dari legenda yang bisa menolaknya. Petik 2. Tahap transformasi dewa. Hehe, ruang lingkup pemikiran rekan Daois benar-benar luas. Sehubungan dengan kultivator jiwa baru lahir,
meskipun dia sudah mati terperangkap di tempat ini, dia meninggalkan beberapa catatan, beberapa di antaranya merinci pengalaman kultivasinya. Meskipun barang-barang ini mungkin sangat berharga di luar, tetapi di sini. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dengan rasa penyesalan. Hanli dengan bersemangat berkata, pengalaman kultivasinya. Saya sangat tertarik. Akankah rekan Daois tahu di mana mereka berada? Petik 2. Catatan pengalaman kultivator jiwa baru lahir sangat berharga. Wajar jika Hanli ingin melihatnya. Pria tua itu mengusap kerutan di wajahnya dan dengan santai berkata, hehe. Saya senang seperti Anda ketika saya pertama kali mendengar hal ini. Namun, setelah tinggal di tempat ini begitu lama, saya benar-benar kehilangan minat pada mereka. Tanpa kekuatan sihir, catatan tidak lebih dari gambar. Jika Anda masih tertarik untuk melihatnya, semua harta milik pembudidaya yang tersisa disimpan di gudang. Orang tua itu kemudian menunjuk ke sebuah bangunan batu lusuh di sudut desa. Hampir tidak menahan kegembiraannya, Hanli dengan tenang mengucapkan beberapa kata terima kasih kepada orang tua itu. Hanli mengobrol lebih banyak dengan lelaki tua itu, tapi dia bisa melihat ketidaksabaran Hanli dan mengambil inisiatif untuk pergi. Hanli memperhatikan sosok lelaki tua itu yang pergi dan mengerucutkan bibirnya. Setelah beberapa saat pertimbangan, dia menggelengkan kepalanya dan turun dari platform batu. Dia kemudian dengan cepat berjalan menuju ruang penyimpanan dengan barang-barang milik para pembudidaya yang tersisa.